Kali ini kita akan bahas national income dari sisi demand dan bagaimana supply dan demand ini mencapai equilibrium. Masih sama, teori yang kita pakai adalah classical model. Kemudian dari sini kita akan bahas demand dari goods and services. Demand itu terdiri dari 3 ya, konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah. Kemudian bagaimana supply dan demand dari goods and service ini mencapai equilibrium, dan kemudian bagaimana supply dan demand ini mempengaruhi loanable funds atau dana-dana yang ada. Kemudian bagaimana perubahan dari saving dan investment. Ini akan kita bahas kali ini. Classical model masih sama, kita ingat-ingat kembali bahwa masing-masing buyer dan seller itu akan mengejar kepentingan masing-masing, sehingga output dan employment ini adalah konsekuensi dari kompetisi dan harga atau gaji yang fleksibel. Karena pihaknya banyak, kemudian masing-masing bekerja berdasarkan self interest masing-masing, maka tidak ada yang mengatur, maka seolah-olah yang mengatur adalah invisible hand. Sehingga market system ini akan berjalan lebih bagus daripada atau lebih sehat bagi ekonomi daripada pemerintah yang mengatur semuanya. Nah, kita lihat lagi bahwa sebelumnya kita kenal dengan fungsi produksi atau sisi supply ya. Income sama dengan teknologi dikalikan dengan modal pangkat alfa proporsinya, dikalikan dengan labor kali proporsinya 1 minus alfa. Alfa dan 1 minus alfa itu adalah jumlahnya 1, menunjukkan constant return of scale. Ini adalah sisi demand-nya. Sisi supply-nya, apa yang diproduksi oleh perusahaan atau firm revenue-nya. Sisi demand-nya gimana? Sisi demand-nya adalah konsumsi, investasi, dan government expenditure. Atau di sini konsumsi, government expenditure, dan investment. Ini kita lihat di sini ya. Ini sisi demand-nya terhadap market for goods and services atau terhadap goods or services-nya. Seperti ini, demand for goods and services. Total adalah GDP, consumption by household, investment by business atau household, dan government spending. Kemudian ada net export ini kalau ekonomi terbuka, tapi kalau dari ekonomi tertutup net ekspornya 0. Maka untuk sementara kita asumsikan net export sama dengan 0. Nah, gimana fungsi konsumsi? Konsumsi itu tergantung dari disposable income. Semakin tinggi income-nya, maka konsumsi akan semakin besar. Ini kita lihat seperti ini ya. Marginal propensity to consume-nya tetap. Apa tuh marginal propensity to consume? Di sini adalah tambahan konsumsi akibat ada tambahan pendapatan $1. Ini akan jumlahnya akan tetap, ya kan. Kemudian bagaimana dengan fungsi investasi? Nah, investasi agak berbeda di sini. Kita lihat bahwa investasi ini tergantung pada real interest rate. Real interest rate. Apa itu real interest rate? Yaitu cost of fund-nya ya. Jadi kalau perusahaan mau investasi, perusahaan harus pinjam, maka R-nya ini adalah bunga pinjamannya dari sisi real ya. Sehingga investasi akan tergantung dari suku bunganya. Gimana fungsinya ini? Semakin tinggi suku bunga, maka cost of capital-nya semakin tinggi, maka quantity of investment semakin kecil. Tapi apabila real interest-nya semakin kecil, artinya cost of fund-nya semakin kecil, maka quantity of investment-nya semakin besar. Maka ini hubungannya terbalik. Nah, kita bicara tadi real interest rate. Apa itu real interest rate? Interest ada 2 macam, yaitu nominal dan real interest. Kalau nominal itu yang kita lihat itu di kontraknya berapa persen itu ya harus dibayar oleh investor atau perusahaan untuk meminjam uangnya. Kalau real interest rate itu setelah dikurangi dengan inflasi. Nah, tadi simpulannya adalah kurva investasi itu adalah menurun berbanding terbalik antara real interest rate dengan investasinya. Gimana dengan government expenditure atau government purchases? Ini karena berubah kebijakan, maka kita asumsikan spending dan pajak ini adalah given ya, atau kita yang tetap.
Tergantung pemerintah, apakah pemerintah mau balance budget di mana belanja sama dengan pajaknya, atau budget defisit, belanja lebih besar daripada pajak, atau budget surplus, belanja lebih kecil daripada pajaknya. Nah, ini tergantung dari kebijakan pemerintah, tidak ada fungsi yang kita masukkan di sini. Asumsinya seperti ini ya di awal. Sehingga ketika kita bikin kita klopkan ini antara supply dan demand, supply seperti kemarin kita lihat adalah fungsi dari K dan L, bahwa K dan L ini masing-masing adalah given atau tetap karena kita asumsikan udah optimal, sehingga Y-nya tetap nih untuk supply-nya. Kemudian demand itu adalah CIG tadi ya, di sini C-nya tergantung dari disposable income, I-nya tergantung dari real interest rate, G-nya tetap ya kan, sehingga bisa kita ubah persamaannya seperti ini. Y-nya ini adalah tetap karena asalnya dari fungsi produksi yang tetap. Kemudian Y-nya ini tetap, T-nya tadi adalah given oleh pemerintah jadi tetap seolah-olah, G-nya tetap, yang bebas di sini adalah R aja ya. Sehingga suku bunga atau R ini adalah satu-satunya variabel yang belum ditentukan ya, masih bisa dirubah-rubah di dalam persamaan ini, sehingga di sini R akan eee, apa bahasanya itu, akan menyesuaikan ya kan, akan menyesuaikan antara demand dan supply-nya, sehingga antara demand dan supply-nya sama ya kan ya. Sehingga pertama misalkan suku bunga naik, maka ketika suku bunga naik, maka investasi akan turun, maka demand-nya akan turun. Jadi kira-kira itu. Begitu juga sebaliknya, ketika suku bunga turun, maka investasi akan naik, maka demand akan naik. Nah, equilibrium interest rate atau R bintang ini akan membuat demand dan supply dari good and service ini adalah sama. Gambarnya seperti ini ya. Gross domestic product adalah CI plus G, kemudian kita rearrange ya, kita ubah I-nya di kanan, yang lainnya di sebelah kiri, seperti ini. Dan kita tambahkan T ya, di sini T-nya minus, di sini T-nya plus, sehingga ini sebenarnya hilang ya. Ini kita pisahkan ini. Kalau Y min C min G ini adalah national saving atau tabungan nasional. Tapi kita bisa pisahkan menjadi private saving Y min T min C di sini, dan government saving T min G. Ini kalau di total sama dengan Y min C min G atau national saving. Jadi national saving adalah sama dengan private saving ditambah government saving. Ini sama dengan investasi. Ini ingat ini karena kita asumsikan ekonominya masih ekonomi tertutup. Sehingga identitasnya bisa kita ambil seperti ini. Y, T-nya hilang ya. Y minus C itu C adalah tergantung dari Y min T. Kemudian G. Ya, ini adalah fungsi dari I dan L. Sehingga ketika yang lain adalah tetap, Y-nya tetap, T-nya tetap, G-nya tetap, maka saving-nya ini akan tetap ya. Saving-nya akan fix. Sehingga yang berubah adalah I dan R. Sehingga kalau dibikin dalam bentuk kurva seperti ini, saving-nya adalah tegak lurus karena saving-nya adalah fix ya. Nah, sedangkan yang masih berubah adalah I dan R-nya ini ya. Ini adalah supply demand for loanable funds. Tadi kita kurva demand-nya seperti ini. Kalau semakin tinggi suku bunga, maka demand investasinya akan semakin kecil karena cost of capital-nya tinggi. Ketika suku bunga real interest-nya turun, maka investasi akan naik karena cost of capital-nya menjadi semakin rendah. Titik pertemuan antara demand dan saving dari loanable fund ini adalah equilibrium interest rate atau R bintang di sini. Nah, ini cara ekonomi untuk menemukan equilibrium adalah menyesuaikan dari titik real interest rate-nya. Misal pemerintah menambah government purchases. Nambah government purchases itu artinya nambah delta G. Ketika nambah delta G, output-nya masih demand-nya masih naik, tapi output-nya tetap, ya kan ya. Sehingga ketika YT-nya fix, maka investment harus menurun nih. Investment harus menurun, ya kan, harus turun karena output-nya nggak bisa naik, maka kenaikan G tadi akan dikompensasi dengan turunnya I. Turunnya I dengan cara
seperti ini ya, saving-nya turun ya. Karena kalau delta G naik itu makanya saving akan turun, maka saving turun, kurva saving geser ke kiri, sehingga bergeser dari titik A ke titik B, atau investment-nya akan menjadi turun. Nah, sehingga kenaikan G tadi atau kenaikan belanja pemerintah itu akan dikompensasi dengan turunnya investment atau di sini disebut dengan government purchases crowding out investment. Jadi belanja pemerintah itu akan menurunkan investasi. Ingat ini masih dengan asumsi yang sangat ketat. Begitu juga dengan penurunan pajak ya. Penurunan pajak ini menambah disposable income atau delta T, kemudian kalau delta T-nya ini adalah turun, maka konsumsi akan naik. Konsumsi naik sehingga naiknya sebesar berapa? Bukan sebesar turunnya delta T ya, tapi adalah sebesar karena MPC-nya, marginal propensity to consume. Ingat tadi tambahan pendapatan akan menghasilkan tambahan konsumsi sebesar marginal product of marginal propensity to consume, ya kan. Sehingga penurunan pajak ini akan menambah interest rate dan crowd out investment, sama seperti kasus kalau pemerintah nambah belanja. Jadi kalau pemerintah mengurangi saving, national saving, maka terjadi investment juga akan turun. Ini yang terjadi. Gimana kalau investasinya yang naik? Misalkan ada dorongan pemerintah untuk investasi, maka yang terjadi adalah pada setiap interest rate investasinya akan lebih tinggi. Itu artinya kurva investasi geser ke kanan. Tapi apa yang terjadi? Kalau savingnya tidak berubah, maka yang terjadi adalah harusnya akan naik dari A ke titik B ya. Maka equilibriumnya akan naik dari A ke titik B, sehingga ketika savingnya tetap, maka yang terjadi savingnya tetap, investasi juga tetap. Sehingga yang terjadi adalah ketika terjadi dorongan investasi, suku bunganya yang naik. Tapi gimana kalau saving ini bukan ke atas, tapi upward sloping ya, atau ini agak naik ke atas, ya kan, ke kanan, naik ke kanan. Misalkan kalau suku bunga naik, maka banyak orang melakukan saving. Kalau tadi kan asumsinya enggak. Misal asumsinya diganti, semakin tinggi suku bunga, maka savingnya akan semakin tinggi. Nah, ini makanya kurva savingnya akan upward sloping. Nah, kalau seperti ini yang terjadi ketika ada dorongan investasi, maka suku bunga naik, tapi juga investasinya juga akan naik. Ini tergantung asumsi mana yang kita pakai. Jadi demikian adalah equilibrium dari supply and demand. Kita pastikan bahwa supply-nya tadi berasal dari capital dan labor yang sementara asumsinya tetap, kemudian demand-nya berasal dari konsumsi, investasi, dan government purchases. Demikian national income, supply dan demand, equilibrium. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah buat kita semua.